Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sukiwaras dan juga pimpinan cabang Aisyah Sukiwaras, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian PCM Sukiwaras yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengkaji bersama, yaitu mengkaji ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah topik kita masih melanjutkan topik yang kemarin. Kalau di minggu yang lalu kita bicara tentang kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat sunnah. Untuk sekarang kita masuk ke sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah apa? Rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang ata bi ahlil faraid, mengikuti sholat wajib. Sholat ini masuk bagian sholat yang disebut dengan qismun la tusannu lahu jamaah, bagian sholat yang tidak dianjurkan untuk dilakukan secara apa? Berjamaah. Jadi lebih baik dilakukan munfaridan atau sendiri-sendiri. Tetapi khilafnya kalau dilakukan secara jamaatan, secara apa? Berjamaah, sholatnya batal. Yang kedua sah. Yang ketiga lebih baik daripada sholat sendirian. Jawabannya yang mana Pak Bu? A batal, B sah, yang ketiga lebih baik daripada sholat sendirian. Jawabannya yang mana? Yang A Pak ya? A tadi apa? Batal itu. Nah, tetapi dalam pandangan ulama itu tidak batal. Hanya saja anjurannya dilakukan secara apa? Sendirian. Ada yang mengatakan khilaful aula. Khilaful aula itu apa? Itu di bawah makruh. Kalau makruh itu apa Pak Bu? Hukum taklifi itu kan ada 5. Di tengah-tengah ada mubah. Mubah itu tidak diperintah, tidak dilarang. Ke kanan itu wajib, kalau harus dilakukan. Kalau hanya sekedar anjuran itu namanya apa? Sunnah. Kalau ke kiri larangan, harus ditinggalkan, namanya apa? Haram. Kalau hanya dianjurkan atau direkomendasikan untuk ditinggalkan, namanya apa? Namanya makruh, Pak. Tapi ada hukum lagi yang disebut dengan khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi keutamaan, tapi tidak sampai apa? Makruh. Tidak sampai apa? Makruh. Ya, contohnya tadi apa? Salat rawatib yang dilakukan secara berjamaah.
Tapi kalau di HPT kita Pak Bu, itu diperbolehkan secara apa? Berjamaah. Alasannya apa? Alasannya hadis Abdullah ibn Umar. Hadis siapa Bu? Abdullah ibn Umar. Siapa Bu itu Abdullah ibn Umar? Siapa Bu? Kenal jenengan? Masa enggak kenal Abdullah ibn Umar? Anaknya Umar ibn Khattab Bu. Anaknya Umar ibn Khattab. Jenengan kenal Umar ibn Khattab Bu? Kok enggak kenal gimana sih? Oh enggak kenal ya? Saya saja kenal kok. Kenal atau enggak Bu? Pak Qadir kenal Pak Qadir. Kenal Bu? Masa enggak kenal Bu? Umar ibn Khattab kenal? Enggak. Nek jawab kenal nanti tak tanya. Kenalin Edi. Jadi dalam hadis Abdullah ibn Umar, beliau mengatakan, hafidtu, saya ingat, minan nabiyyi asyra rakaatin. Dari Nabi 10 rakaat. Di antaranya beliau mengatakan rakaataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Di riwayat yang lain, Pak, itu bukan hafidtu tapi kuntu sholaitu ma'an nabi. Saya salat bersama Nabi. Kalau kuntu ono sapa ingsun iku sholaitu salat sapa ingsun ma'an nabi ing dalam sertane Nabi. Berarti berjamaah atau sendirian, Pak? Berjamaah. Oleh sebab itu kalau sholat rawatib itu dilakukan berjamaah, itu sah. Tetapi lebih baik sendirian. Sehingga dalam kitab Madzhab Syafi'i, Pak, diantaranya di dalam Fathul Mu'in, pembahasan sholat rawatib itu masuk bagian sholat sunnah, la tusannu lahu jamaah, tidak disunatkan secara apa? Berjamaah. Kemudian sholat rawatib itu ada waktunya, itu ada sebelum sholat wajib yang disebut dengan apa? Qobliyah. Ada yang setelah wajib, sholat wajib yang disebut dengan apa? Ba'diyah. Berarti kalau dilakukan sebelum sholat wajib namanya qobliyah, kalau setelah sholat wajib apa? Ba'diyah. Jumlahnya berapa Pak dan Ibu sekalian dimulakan Allah? Total semuanya berapa? 12. Itu yang sunnah mu'akkadah. Tapi kalau semuanya berapa? Semuanya yang sunnah mu'akkadahnya saja 12 kok, masa semuanya 10? 16. Ada jawaban yang lain? Berapa Pak Bu? Ya kita hitung sama-sama ya. Kita awali dari sholat duhur saja. Sholat duhur qobliyahnya jenengan ambil bilangan rakaat yang maksimal 4. Terus ba'diyah duhur 4. Ambil maksimal Bu, boleh 2, boleh 4. Berarti jenengan pilih yang 4, sebutkan yang 4. Berarti sudah 8. Qobliyah asar ada? Berapa rakaat Pak Bu? Qobliyah asar 2 atau 4? 4 Pak. 4, ya berarti jenengan sebutkan yang terbanyak. 4 berarti sudah 12. Kalau ba'diyah asar ada Bu? Enggak ada. Qobliyah maghrib ada atau enggak? Enggak ada. Ada Bu? Ada. Qobliyah maghrib itu 2. Berarti tadi 12 tambah 2, 14. Ba'diyah maghrib ada? Ada. Berarti berapa? 16. Qobliyah isya? Ada atau enggak? Kalau hadis khususnya enggak ada. Tapi sebagian ulama mengatakan ada Pak. Termasuk madzhab apa?
Syafi'i menggunakan dalil keumuman sabdanya Nabi apa? Baina kulli adzanaini sholatun. Antara adzan dan qomat itu pasti ada 2 sholat. Berarti berapa tadi? 18. Ba'diyah Isya 2 berapa? 20. Qobliyah subuh 2. Ba'diyah subuh enggak ada. Berarti berapa Pak Bu? 22. Itu 22 ya. Meskipun nanti kalau jenengan lihat HPT Ba'diyah Isya itu 4 rakaat. Ba'diyah Isya berapa? 4 rakaat. Meskipun 4 rakaat itu masih ada kemungkinan Pak Bu. Kemungkinannya memang Ba'diyah Isya. Kemungkinan yang kedua itu sholat malamnya Rasulullah. Tapi kalau putusan tarjih kita tahun 1968 di Sidoarjo, Ba'diyah Isya itu boleh 2, boleh 4. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i hanya 2. Sehingga kalau kita lihat dalam Fathul Mu'in, jumlah sholat rawatib itu baik yang mu'akkadah maupun ghairu mu'akkadah itu jumlahnya 22 Bu. Kalau tarjih berarti 20 berapa Bu? 4. Karena menghitung 4 rakaat setelah sholat Isya. Saya bacakan di Fathul Mu'in ya. Faslun yusannu arba'u raka'atin qabla asrin. Disunahkan 4 rakaat sebelum asar. Wa zuhrin 4 rakaat sebelum zuhur. Sudah berapa? 8. Wa ba'dahu 4 rakaat setelah zuhur. Sudah 12. Wa raka'atani ba'da maghribin. 2 rakaat setelah maghrib. Berarti 14. Wa isya'in. 2 rakaat setelah isya. Berarti 16. Wa qablahuma. Dan sebelum maghrib dan sebelum isya. Berarti 14 tambah 4. Berapa Pak? 20. Wa subhin. Sebelum subuh berarti 22. Ini total sholat rawatib menurut Fathul Mu'in yaitu mazhabnya apa? Syafi'i. Kalau ditarjih setelah Isya itu dihitung berapa? 4. Boleh 2, boleh 4 Pak. Kan kita tadi ngitungnya kan yang paling banyak. Dari 22 itu yang mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah berapa Pak Bu? Yang mu'akkadah itu maksudnya apa? Yang Rasulullah selalu menjaganya, tidak pernah apa? Meninggalkannya. Yang mu'akkadah itu ada 2 keterangan hadis. Yang pertama hadis Abdullah ibn Umar. Yang kedua hadis Ummu Habibah. Kalau dalam hadis Abdullah ibn Umar itu jumlahnya 10. Sehingga dalam mazhab Syafi'i berpendapat sholat sunnah rawatib yang mu'akkadah itu berapa Pak Bu? 10 yang mu'akkadah. Berarti kalau yang mu'akkadah 10, yang ghairu mu'akkadah berapa Bu? 12. Nah itu didasarkan hadis Abdullah ibn Umar. Beliau berkata, hafidtu minan nabi, saya hafal dari nabi atau ingat dari nabi, asyra rakaatin, 10 rakaat. Rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Berarti yang 2 rakaat muakkadah, yang 2 rakaat apa Bu? Ghairu muakkadah. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Berarti yang 2 rakaat mu'akkadah, yang 2 rakaat ghairu mu'akkadah. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya Nabi. Karena sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah. Sudah kita kaji ya. Berarti ba'dal maghrib itu mu'akkadah. Kalau sebelum maghrib ghairu mu'akkadah. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi. 2 rakaat setelah isya di dalam rumahnya Nabi.
Kalau qobliyah isya Pak Bu, enggak ada hadis khusus, enggak ada apa? Hadis khusus, sehingga di dalam bukunya Mustafa Kamal Pak. Mustafa Kamal itu BPH-nya Universitas Muhammadiyah Jogja. Punya buku namanya Fikih Islam sesuai dengan putusan tarjih. Di sana dikatakan tidak ada qobliyah isya. Kemudian keterangan itu ditanyakan ke fatwa tarjih Pak. Tim fatwa apa? Tarjih. Jawabannya tim fatwa tarjih juga sama. Enggak ada hadis khusus tentang qobliyah isya. Tetapi sama mazhab Syafi'i, qobliyah isya itu ada. Kenapa? Karena Nabi bersabda, baina kulli adzanaini sholatun. Antara dua adzan dan iqamat pasti ada apa? Sholat. Sehingga qobliyah isya ada. Menurut mazhab apa? Syafi'i. Jadi di sini khilaf Pak Bu ya. Kalau khilaf ada perdebatan, berarti apa Pak Bu? Qobliyah isya itu dibanding yang lainnya tetap ditekankan yang lain. Tapi kalau jenengan lakukan boleh atau enggak? Boleh. Bisa dipaham Pak Bu? Tapi kalau hadis khusus tidak ada. Hadis khusus yang menjelaskan ada sholat qobliyah isya. Kalau hadis umumnya ada, yaitu Rasulullah bersabda apa? Baina kulli adzanaini sholatun. Antara dua adzan ada apa? Sholat. Bisa dipahami atau enggak? Bisa. Kalau qobliyah maghrib itu dasarnya 3 Pak. Sunnah qauliyah, as-sunnah fi'liyah, sama sunnah apa? Takririyah. 3-tiganya ada. Yang pertama, hadis Abdullah ibn Mu'aqqal, Al-Mughaffal Al-Muzani. Dalam riwayat Ibnu Hibban, anan Nabiya shalla qabla al-maghribi rakaatain. Nabi sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Berarti sunnah apa Pak Bu? Enggak, sunnah apa nih? Sunnah fi'liyah. Enggak, maksudnya Nabi sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Berarti Nabi melakukan sholat perbuatan. Itu sunnah apa? Fi'liyah. Nah sekarang sunnah qauliyahnya ada atau enggak? Masih hadis Abdullah ibn Mughaffal Al-Muzani. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol sallu qabla al-maghribi thumma qala fi thalithati liman syaa. Nabi berkata, berarti kalau Nabi berkata atau bersabda sunnah apa Pak Bu? Qauliyah. Salatlah kamu sebelum maghrib. Kemudian Nabi di ucapan beliau yang ketiga, liman syaa, bagi orang yang menghendaki. Wajib atau sunnah Pak berarti? Kenapa kok sunnah Bu? Liman syaa, ibu ini udah pinter Pak. Sunnah karena liman syaa, bagi yang menghendaki. Solu itu fi'il apa Bu? Fi'il apa Bu? Kok gak ada jawab ibu ini? Fi'lul amri Bu. Kata kerja apa? Perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Tapi karena Nabi bilang liman sya'a, berarti tidak sampai wajib. Bergeser dari wajib ke sunnah. Karahiyatan ayatakhidan nasu sunnatan. Karena Nabi tidak menyukai orang-orang atau sahabat itu menjadikan sunnah. Maksudnya apa? Sunnatan lazimatan. Sunnah yang harus dilakukan. Ini penting Pak. Ini kalau memahami hadisnya ini karahiyatan dulu Nabi apa? Tidak menginginkan qobliyah maghrib itu menjadi sunnah yang seolah-olah apa? Wajib. Tapi bukan makruh. Soalnya di dalam TJA itu ada seorang dai Pak. Ceritanya di situ loh. Dia salah memahami. Mungkin bahasa Arabnya setengah-setengah ya. Karahiyatan berarti salat sunnah qobliyah maghrib dihukumi makruh. Bukan. Karahiyatan ayatakhidan nasu sunnatan. Maksudnya kalau dibiasakan itu menjadi apa?
kok menjadi sunnah, menjadi makruh atau dibenci oleh Nabi. Tapi bukan berarti sholatnya itu apa? Makruh. Berarti boleh dilakukan atau enggak Pak Bu? Boleh, tapi tidak sampai wajib. Oh, Nabi tadi bilang liman sya'a. Bisa dipahami Pak Bu? Berarti ini sunnah apa? Sunnah apa? Apa Bu? Sunnah qauliyah. Ucapannya Nabi. Coba sekarang yang ketiga, sunnah takririyah itu apa Pak Bu? Masih ingat atau enggak? Lali. Dek nane gak paham saiki? Lali. Apa Pak Bu? Nah itu. Yaitu sahabat melakukan perbuatan, Nabi mengiyakan atau mendiamkan. Wali muslimin an Anasin, dan bagi riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas. Kunna nusolli rokaatin. Kunna kita itu siapa Bu? Sahabat Bu. Nusolli sholat rokaatin ini 2 rakaat ba'da ghurubi syamsi, setelah matahari terbenam. Sholat apa Pak? Sholat apa Bu? Kok maghrib? Qobliyah maghrib. Mungkin kita bahas qobliyah. Yang jawabannya jenengan betul, tapi yang kita maksud apa? Qobliyah maghrib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarona, dan Nabi itu melihat kami. Salat apa Bu? Qobliyah maghrib. Falam ya'murna, tapi Nabi tidak memerintahkan kepada kami, yaitu para sahabat. Walam yanhana, dan Nabi tidak melarang kami. Berarti enggak ada perintah, enggak ada apa Pak? Larangan. Lah kok dilakukan Pak? Kok makruh? Enggak ada perintah, enggak ada apa? Larangan, tapi kok dilakukan? Kalau Nabi walam yanhana, tidak melarang, berarti sholat itu boleh. Kalau sholat itu tidak boleh, Nabi akan diam atau enggak Pak Bu? Akan melarang. Kenapa? Karena sukutun Nabi, diamnya Nabi, dalilun alal jawaz, menunjukkan kalau perbuatan itu boleh. Berarti kalau Nabi diam Bu, artinya Nabi setuju. Kalau ibu-ibu diam, menunjukkan ibu-ibu apa Bu? Lagi nesu Bu ya. Berarti kalau Nabi diam, itu menunjukkan perbuatan itu apa? Boleh. Itu sukutun Nabi dalilun alal jawaz. Diam kenapa Bu? 1000 bahasa. 2 makna ya. Diamnya siapa dulu gitu. Berarti dari sini Pak, qobliyah maghrib itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah apa? Takririyah. Kalau hukum Pak Bu, ditemukan 3 macam jenis sunnahnya, itu posisinya, kedudukannya sangat apa? Kuat Pak. Kalau sekarang bahasa yang ngetren kan legal standing Pak. Itu enggak mungkin terbantahkan. Karena tidak semua hukum itu ada 3 macam sunnah ini. Bisa jadi hanya sunnah qauliyah saja. Bisa jadi apa? Sunnah fi'liyah saja. Bisa jadi hanya sunnah takririyah. Tapi kalau sholat sunnah qobliyah maghrib, ada qauliyah, ada fi'liyah, ada apa? Takririyah. Jelas ya? Jelas ya? Kita kembali ke tadi. Berarti 2 rakaat setelah maghrib itu termasuk sunnah mu'akkadah. Lalu qobliyah maghrib ghairu mu'akkadah. Tapi yang jelas dilakukan oleh Nabi baik apa? Melalui perkataannya, perbuatannya dan ketetapannya. Wa raq'ataini ba'dal isya'i fi baiti, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raq'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Maka dari sini mazhab Syafi'i menyimpulkan sholat sunnah rawatib yang muakkadah berapa Pak Bu? 10. Apa saja?
Sebelum subuh 2. Terus sebelum duhur 2. Setelah duhur 2. Terus apa? Sebelum asar. Sesudah asar. Sebelum asar. Kok wis kacau kabeh gitu. Belum lama kok wis error kabeh. Ya sebelum subuh 2, terus sebelum duhur 2, 4. Setelah duhur 2, 6, terus setelah maghrib. Tadi yang ngomong sebelum maghrib, sebelum asar dan di asar enggak ada. Setelah maghrib 2, terus apa lagi? Setelah isya 2, jumlahnya berapa? 10. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Makanya dalam Fathul Mu'in ya, tak bacakan poin jenengan oleh Barokai Fathul Mu'in. Senajan umpama wajah gelem barokah. Mau pura nama betul Bu Barokah. Wal muakkadu minarawatibi asrun. Yang muakkad dari salat-salat rawatib itu 10. Wa huwa raq'atani qabla subhin, 2 rakaat sebelum subuh. Wa zuhrin, 2 rakaat sebelum duhur. Wa ba'dahu, dan 2 rakaat setelah duhur. Wa ba'da maghribin, 2 rakaat setelah maghrib. Wa isya'in, dan 2 rakaat setelah isya'. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita lihat dalam hadis Ummu Habibah. Hadis siapa Bu? Kenal Bu Ummu Habibah? Wis gak duwe kenalan akeh belas. Ummul Mukminin. Artinya kalau disebut Ummul Mukminin itu apa Bu? Istrinya Rasulullah. Istrinya apa? Rasulullah. Kalau jandanya Rasulullah boleh dinikahi atau enggak Pak Bu? Kenapa? Enggak boleh karena dia disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Nanti apalagi dinikahi dibandingkan dengan Rasulullah kan ya masalah Pak itu. Atau sehingga tidak boleh dinikahi. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla itsnatai asyrata raq'atan fi yaumin wa lailatin, siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam. Ini berarti selain rakaat sholat wajib. Yang wajib berapa Pak? 17 ya? 17 tambah 12 berapa Bu? 29. Berarti sehari semalam 29 rakaat. Bunia akan dibangunkan. Lahu untuknya. Bihinna dengan 12 rakaat sehari semalam yang selain sholat wajib tadi. Baitun rumah fil jannati dalam surga. Ini kredit akhirat Pak. Kredit rumah apa? Akhirat. Cara mengkreditnya ya harus menjaga itu. 12 apa? Rakaat sehari semalam. Kredit itu. Investasi. Kemarin kan ada sing takok apa Pak Bu? Kayak dibahas ya. Ustadz kalau nggak pernah sholat 12 rakaat sehari semalam di rumah, di surga punya rumah atau enggak gitu? Punya atau enggak Bu? Ngempel. Masa di surga jenek ngempel pirang doa. Ya tetap punya rumah ya. Tapi maksudnya yang melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat ini potensi masuk surganya lebih banyak daripada yang tidak sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Nah itu berarti rumahnya jadi itu loh Pak, terbelengkai, terbengkelai.
Nggak, itulah rumah di dunia atau itu rumah di dunia. Makanya kan harus dijaga gitu, jangan sampai sudah nyicil kemudian apa? Enggak dilanjutkan kan ya mani-mani Pak gitu. Mboten napa-napa Bu. Tapi yang lebih baik apa? Di rumah. Itu kan hanya ya kalau belum bisa sudah di masjid itu. Tapi tetap harus dipahami Bu, yang sholatnya di rumah itu lebih baik. Karena Nabi mengatakan afdhalus sholatil mar'i fi baitihi ilal apa? Ilal maktubah Pak. Sebaik-baik sholatnya seorang itu di rumahnya kecuali yang wajib. Kenapa sholat sunnah itu lebih baik di rumah? Yang pertama, al-bu'du aniriya. Lebih menjauhkan dari apa? Riya. Kayak enek sing muji Bu ning omah. Paling ya dipuji suami. Pujian suami wis biasa lah mendino ya dipuji itu. Yang kedua ada nilai edukasinya. Anak itu diperkenalkan sholat Pak Bu. Kalau orang tuanya itu tiap hari sholatnya di masjid itu baik. Tapi yang lebih baik lagi rumahnya juga digunakan untuk apa? Sholat. Kenapa? Karena anak itu kan butuh contoh Pak. Kalau orang tuanya kok di rumah kelihatan sholat, dia akan apa? Mensolat, mengikut sholat. Kemudian berikutnya apa Pak Bu? Rumah itu jangan dijadikan sebagaimana kuburan. Makanya Nabi bilang apa? Ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhiduha apa? Kuburo. Jadikanlah rumahmu itu sholat kamu, jangan engkau jadikan apa? Kuburan. Kuburan identik dengan apa Bu? Sepi. Rumah yang tidak digunakan untuk sholat itu sepi. Tapi kan punya istri, punya anak. Pasti ramai Pak ya. Iya, tapi maksudnya sepi secara spiritual. Kering spiritualitas. Yang kedua, kuburan itu apa Bu? Angker. Berarti rumahnya apa Pak? Angker, akeh demite, akeh setane. Malaikat gak ada yang berkunjung Pak. Ngaji di kuburan Pak. Kan ya bertentangan dengan hadis tadi kan. Nabi juga bilang wala tusallu ilal kubur. Janganlah kamu sholat di kuburan itu. Itu sing kemarin Pak ya sedekah bumi itu. Ya Pak Kadir. Kembali ke tadi ya, berarti 12 menurut hadis Ummu Habibah. 12 itu dengan menambah arba'an qobla zuhri. Jadi sebelum zuhur dihitung 4. Sehingga madhab Hanafi mengatakan sholat rawatib mu'akkadah itu 12 Pak. 2 apa? 12. Sehingga kalau jenengan ingin mendapatkan rumah di surga ya melakukan 12 rakaat. Dengan menambah apa Bu? 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi dalam riwayat An-Nasa'i, Imam Nasai tidak menyebutkan 2 rakaat setelah Isya, tapi justru yang disebutkan apa? Rakaataini qoblal asri. 2 rakaat sebelum asar. Tidak menyebutkan rakaataini ba'dal Isya, tidak menyebutkan 2 rakaat setelah Isya, tapi menyebutkan 2 rakaat setelah apa? Asar. Sebelum asar kok sudah, sebelum asar ya. Sehingga kalau jenengan ingin rumah di surga, tambahin lagi biar nanti potensi salahnya kecil itu. Berarti itu ditambah juga menambah 2 rakaat sebelum asar itu. Jadi jumlahnya enggak 12 menjadi 14. Kok malah tambah nih. Oke, itu yang muakkadah. Itu yang
muakkadah. Bisa dipahami Pak Bu ya? Menurut mazhab Syafi'i berapa yang muakkadah? 10. Menurut mazhab Hanafi berapa? 12. Menurut hadis Abdullah ibn Umar berapa Pak Bu? 10. Menurut hadis Ummu Habibah berapa? 12. Menurut riwayat Imam Nasai tidak menyebutkan 2 rakaat setelah Isya, tapi menyebutkan 2 rakaat sebelum apa? Asar. Malah paham atau malah bingung? Malah paham ya? Kakean ilmu kan mudah bingung. Kita sekarang Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita bahas satu persatu. Dari sholat rawatib tadi, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu mana yang terbaik? Apa Pak? Yang terbaik yang mana? Sebelum subuh. Kenapa Bu? Lebih baik daripada dunia dan seisinya gitu ya. Berarti dari sekian sholat rawatib itu yang terbaik itu rakaat al-fajri, 2 rakaat apa? Sebelum apa? Subuh. Sehingga di dalam apa Pak Fathul Mu'in, mana Pak kok hilang? Ini saya bacakan kitabnya Bu. Ini saya sudah tahu, cuma kan pokoknya ngaji ini oleh barokahan, ora pok ngawang tok. Nek ngawang saya bisa, tapi kan nanti ilmunya asal-asalan kan itu. Makanya di sini dikatakan sholat yang terbaik itu afdhalun nafli. Sholat yang terbaik, sholat sunnah yang terbaik itu idun akbaru. Idul apa? Adha. Fa asgharu, terus idul apa? Fitri. Fa kusufun, terus sholat gerhana. Gerhana matahari. Fa khusufun, terus sholat gerhana bulan. Fal istisqa, sholat minta hujan. Fa witrun, sholat witir. Baru fa rakaat fajrin, 2 rakaat apa? Fajar. Fa baqiyatu rawatib fajami'uha fi martabatin wahidatin. 2 rakaat fajar itu setelah sholat apa? Witir. Mana yang lebih baik, sholat witir atau 2 rakaat fajar Pak Bu? Kenapa kok witir Bu? Karena witir itu mendekati subuh, mendekati wajib Pak. Emang witir setelah Isya enggak bisa Bu? Lah kok jenengan bilang mendekati? Witir itu diperdebatkan tentang hukumnya. Ada yang mengatakan apa? Wajib, karena Nabi bersabda apa? Fa'autiru ya ahlal Qur'an. Ciri ahlul Qur'an itu apa? Selalu menjaga sholat witir. 2 sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Yang pertama sholat witir, yang kedua sholat qobliyah subuh. Meskipun beliau dalam perjalanan Pak. Orang dalam perjalanan itu kan untuk melakukan sholat nyaman atau enggak Pak Bu? Tidak nyaman. Tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan yang pertama witir, bahkan Rasulullah itu kana yutiru alal ba'ir. Ketika witir di atas apa? Untanya. Kemarin kan sudah kita bahas sholat di atas apa? Kendaraan. Masih ingat Pak Bu? Lupa, wajar ini menungso. Yang kedua, 2 rakaat sebelum subuh. Makanya di sini dikatakan yang pertama witir dengan 2 rakaat sebelum subuh, lebih utama mana? Witir. Baru 2 rakaat sebelum subuh. Farok ata fajrin. Fabaqiyatu rawatib. Adapun sholat-sholat rawatib yang lain, fajami uha, maka semuanya fi martabatin wahidin, dalam satu status, satu derajat. Berarti ba'diyah isya dengan ba'diyah maghrib mana yang lebih utama Pak Bu?
ba'diyah duhur sama qobliyah duhur mana yang lebih utama? Enggak ada yang lebih utama, semuanya statusnya sama. Tapi kalau qobliyah subuh dengan qobliyah duhur mana yang lebih utama? Subuh. Malah paham atau malah bulat? Oh, malah paham ya. Nah, kita sekarang Pak Bu, kita awali dari qobliyah subuh. Qobliyah apa? Subuh. Salat sunnah qobliyah subuh. Nah, kalau kita lihat di dalam Fathul Mu'in Pak. Wa raq'atani qabla subhin. 2 rakaat sebelum subuh. Yang pertama, wa yusannu takhfifuha. Sunnahnya itu bacaannya ringan, enggak usah apa? Panjang-panjang. Salatnya itu apa Pak? Pendek. Enggak usah apa? Lama. Kenapa Pak? Juara, tak kira juara. Saking pendeknya sholatnya Rasulullah, Aisyah ngasih keterangan Pak Bu. Kana Nabi yukhaffifu rak'ataini allataini qabla sholati subhi. Rasulullah itu memperpendek atau memperingan 2 rakaat sebelum subuh. Hatta inni aqul, sampai saya berkata, aqra'a bi ummil kitab. Apakah Rasulullah baca Al-Fatihah atau tidak? Menunjukkan apa Pak Bu? Saking ringannya sholatnya apa? Rasulullah. Maksudnya tidak dilakukan dengan lama atau panjang Pak. Yang pertama apa tadi? Yusannu takhfifuhuma. Disunahkan apa? Diperringan. Gak usah apa? Lama-lama. Sehingga kalau jenengan baca surat, ada enggak surat yang disunahkan secara khusus Pak Bu? Ada Bu. Wa qiraatul kafirun wal ikhlas. Yang pertama baca surah apa? Al-Kafirun, yang kedua Ikhlas. Fihima, di 2 rakaat tadi. Rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat 2 apa? Al-Ikhlas. Li khabari Muslimin wa ghairihi. Karena berdasarkan riwayat Imam Muslim maupun yang lainnya. Berarti sunahnya apa Pak Bu? Kita cek di Bulughul Maram. Fathul Mu'in betul atau enggak keterangannya? Wa Nabi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun, terus wa qul huwallahu ahad. Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Berarti betul atau enggak? Betul. Berarti sunnahnya baca apa? Qul ya sama qulhu. Qul ya sama qulhu. Kenapa Pak? Kuliah malah bulat Pak. Karena bulat malah 2 Pak salatnya. Itulah Ali ibn Abi Thalib itu. Ketika dulu belum diharamkan apa? Minuman keras, khamr kan belum diharamkan. Ali itu pernah sholat baca kuliah itu. Bulat terus itu. Sehingga turun apa Pak? Wala taqrabus sholata wa antum apa? Sukara itu. Itu sunahnya, berarti baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Termasuk ba'diyah maghrib. Ada hadis yang lain juga menjelaskan Rasulullah ketika ba'diyah maghrib yang dibaca rakaat pertama apa? Qul ya dan qulhu. Bahkan mazhab Syafi'i Pak, tapi ini enggak ada nas khusus. Setiap sholat yang tidak ada keterangan surat yang dibaca itu dianjurkan baca Al-Kafirun di rakaat pertama, yang kedua apa? Qulhu. Itu pandangan mazhab Syafi'i meskipun enggak ada hadis secara apa? Khusus. Dikiaskan Pak. Gimana Bu? Oh gitu. Ya itu pendek Bu, tapi Nabi ngajarkan hanya qul ya dengan qulhu. Ya pendek tapi bukan pendek sekali Bu. Mungkin yang sekalinya itu belum ada. Terus wa warada aidan fihima alam nasrah laka sadrak dan alam taro kaifa fa'ala.
Al-fil dengan apa? Al-insyirah. Yang pertama al-insyirah, yang kedua apa? Al-fil. Nah ini jenengan tak ijazahi ya. Pokoknya ketok aku setengah kiai NU no. Fathul Muin itu ada ijazahnya Pak itu. Yang dilakukan oleh beberapa kiai NU itu memang ada sumber kitabnya. Ijazahnya bagaimana Pak Bu? Nih jenengan baca Alam Nasroh dengan Alam Taro di qobliyah subuh. Coba ini khasiatnya apa Pak Bu? Wa anna man dawama ala qiraatihima fihima, siapa yang selalu membaca dua surat tersebut di 2 rakaat apa? Sebelum subuh, zalat anhu illatul bawasir, tidak mungkin kena penyakit ambeien. Jadi ini usaha spiritual untuk menangkal penyakit apa? Ambeien. Baca apa? Alam Nasroh. Terus apa? Alam Taro. Tapi saya cek hadisnya kok saya belum menemukan. Di I'anatul Talibin juga enggak ada hadis yang sahih untuk mendukung ini. Ini kan hanya pandangan mazhab apa? Syafi'i. Hanya pandangan mazhab apa? Syafi'i. Ya karena jenengan orang Muhammadiyah kan enggak gelem ijazah, Pak. Oleh sebab itu ijazahnya saya tarik kembali itu. Enggak usah qabil tuh ya. Orang paham, mau Muhammadiyah nih orang NU dikasih ijazah itu langsung qabil tuh Pak itu. Ya, jenengan mergo gak pate pingin ijazah ya dikasih ijazah gak bilang apa? Qabil tuh. Nah terus sekarang bagaimana kalau digabung? Misalnya rakaat pertama kuliah dan Alam Nasroh. Rakaat kedua Alam Taro dan Kulhu. Boleh atau enggak Pak Bu? Ini penting. Ini saya tutup. Yang ini saja, enggak usah saya lanjutkan ya, nanti terlalu lama. Sebentar, ini penting Pak. Bolehkah menggabungkan 2 bacaan? Sebagaimana orang NU itu doa iftitahnya kan digabung. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, terus apa? Ini wajah tuh, padahal 2 riwayat hadis yang berbeda. Allahu Akbar kabira itu riwayat siapa Pak Bu? Abdullah ibn Umar yang meriwayatkan Imam Tirmidzi. Sahabatnya siapa? Abdullah ibn Umar. Wajah tuh itu tokohnya siapa Pak Bu? Sahabatnya siapa? Ali ibn Abi Thalib. Perawinya siapa? Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Nah di sini dikatakan fayusannu al-jam'u, maka disunahkan menggabungkan fihima dalam 2 rakaat fajar bainahuma antara 4 surat tadi Pak. Yang pertama, rakaat pertama itu apa? Alam Nasroh dengan kuliah. Rakaat kedua Alam Taro sama Kulhu. Liyatahaqqaq al-ityanu bil warid, supaya jenengan memastikan kalau ini melakukan kesunahan, enggak ragu. Mana yang betul? Rakaat pertama itu Alam Nasroh atau kuliah? Coba. Akhdan bima qalahun Nawawi. Kaidah ini mengikuti pendapatnya Imam Nawawi. Siapa Pak Bu Imam Nawawi? Syekhnya madhab Syafi'i. Ora syekh tengen ya ora syekh kiwa. Ki syekh tenanan nih. Syekh adalah madhab apa? Nawawi. Karena Imam Nawawi itu bilang inni dzalamtu nafsi dzulman katsira kabira. Inni dzalamtu nafsi dzulman katsira apa? Kabira. Paham atau enggak Pak Bu? Ini doa apa? Doa apa coba? Doa apa Pak Bu? Doa yang dibaca setelah tasyahud
Nah ini ada perbedaan antara HPT dengan mazhab Syafi'i, Pak. Kalau menurut mazhab Syafi'i, doa ini dibaca setelah tasyahud akhir. Kalau dalam tarjih dibaca setelah tasyahud awal. Dalam mazhab Syafi'i, jenengan kan setelah baca itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi apa Pak? Jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ternyata imamnya belum salam, Pak. Yang jenengan lakukan apa? Menang wae itu tetap doa. Lah, kalau imamnya belum salam, dalam mazhab Syafi'i disunahkan menambah doa yang lain. Di antaranya apa? Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang betul Pak Bu. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsiran atau kabira Pak? Itu bisa dibaca dua. Katsiran menggunakan fa, kabiron menggunakan apa? Ba. Apalagi gundul dulu nggak ada titiknya, sehingga potensi dibaca dua. Ya katsiro, ya kabiro. Berarti kalau jenengan pakai katsiro, jangan-jangan riwayat yang benar kabiro. Kalau jenengan pakai kabiro, jangan-jangan riwayat yang betul apa? Katsiro. Sehingga kata Imam Nawawi ya Pak, didobelin saja. Yaitu katsiro, kabiro. Makanya dalam Fathul Mu'in itu apa? Katsiro, kabiro. Dalam Fathul Mu'in apa? Katsiro, wa kabiro. Sehingga disimpulkan Pak, dikiaskan pendapatnya Imam Nawawi, rakaat pertama boleh Alam Nasroh, boleh apa? Qul ya, rakaat kedua Kulhu kok boleh ditambah apa? Alam taro atau alam taro dan apa? Kulhu. Terus walam yakun bidzalika mutawwalan lahuma tatwilan yakhruju an hadis sunnah wal ittiba. Tadi kan sunnahnya diperpendek, tapi kalau digabung dua surat kan menjadi pandang, Pak. Masalahnya anjurannya Nabi ada dua riwayat tadi, berarti tidak sampai keluar sunnah. Kalau jenengan tadi kan bilang, kalau gitu ina atau ina lebih pendek. Tapi masalahnya Nabi tidak pernah mengajarkan itu, Pak, itu loh. Bisa dipahami ya? Nah, terus sekarang. Kama qalahu Syekhuna Ibnu Hajar wa Ziyad. Sebagaimana guru kami yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan siapa? Ibnu Ziyad. Wa yundabu al-ittija'u bainahuma, dan disunahkan setelah sholat sunnah fajar itu berbaring. Berbaring ya. Jadi jenengan sholat 2 rakaat, setelah sholat apa? Berbaring sampai nanti menjelang iqamat. Wa yundabu al-ittija' bainahuma wa bainal fardi. Berarti berbaring Pak sunahnya. Nanti habis qobliyah subuh itu apa? Berbaring dengan lambung yang kanan Pak. Miring, berbaring miring tuh Bu. Miring nengen, berarti jenengan lambungnya kemana? Di mana? Kepalanya di mana? Di utara Pak, kayak mayit. Ingat apa? Ingat kematian. Berbaring sunahnya. Nabi itu kalau sholat 2 rakaat fajar, ittoja'a ala syikihil aiman. Beliau berbaring di atas lambungnya yang kanan Pak. Berarti jenengan apa? Kepalanya di utara. Bisa dipahami ya Bu, ini sunahnya ya. Jenengan lakukan besok di masjid. Nanti sama takmirnya diusir. Baru qobliyah subuh kok bu-buan. Ini sunnahnya
itu dilakukan di rumah, tidak di masjid. Karena nggak ada keterangan sahabat podo apa Pak? Tiduran berbaring setelah qobliyah subuh di masjid. Yang kedua, jangan sampai ketiduran. Nanti berbaring ternyata apa? Ketiduran. Jenengan melakukan sunnah meninggalkan wajib. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Kaidahnya apa? La yajuzu tarku sunnatin atau la yajuzu tarku wajibin li sunnatin. Enggak boleh meninggalkan apa? Wajib untuk melakukan sunnah. Berarti syaratnya jenengan harus apa? Tetap bisa tadi Pak menjaga diri jangan sampai ketiduran. Kenapa Bu? Dan tadi kan berbaring tuh Bu, berdoa, karena selir ngantuk kan, terus bablas. Boleh Bu, boleh. Nek jenengan berdoa ketiduran atau zikir itu dikasih pahala Bu, sampai apa? Bangun. Walau ghairu mutahajjidin kok kalau ya. Yaitu meskipun dia bukan orang yang melakukan tahajud. Wal aula kaunuhu ala syakil aiman, yang sunnah tadi menggunakan lambung yang kanan. Fa illam yurid dzalik, tapi kalau jenengan enggak ingin berbaring, fasola binahwi kalamin au tahawulin. Jenengan bisa memisah antara sholat subuh dengan sholat qobliyah subuh itu dengan apa? Dengan ngomong. Ngomong itu ngomong dengan orang Pak. Ataupun melakukan zikir atau pindah. Pindah apa? Tempat. Kalau jenengan melakukan di rumah ke masjid berarti pindah. Tapi kalau jenengan melakukan di masjid pindah gitu, bergeser ya. Tapi kemarin aturannya sudah kita pernah baca Pak. Itu selama posisi jenengan tidak berada di shaf yang depan belakang imam. Kalau shaf depan boleh, tapi berpindahnya sebelah kanan. Tapi kalau belakang imam kan shaf terbaik Pak. Nanti kalau jenengan pindah kan ditempati orang lain. Pernah kita bahas ya. Itu saja kajian kita berkaitan dengan sholat sunnah rawatib yang muakkadah maupun ghairu muakkadah. Kemudian kesunahan apa Pak? Kaifiyah sholat sunnah apa? Qobliyah fajar. Qobliyah fajar atau qobliyah subuh boleh Bu. Sunnatul fajri boleh. Sunnatul subhi boleh. Rok'ata al-fajri boleh. Rok'ata as-subhi apa? Boleh. Sunnatul ghadat boleh. Itu sama saja ya. Dan sholat sunnah ini dilakukan ketika terbit fajar. Soalnya ada pemahaman yang salah Pak. Ada orang belum terbit fajar melakukan sholat sunnah fajar. Itu masih waktu sholat witir Pak. Itu. Berarti kalau sholat sunnah fajar itu yang menunggu masuknya waktu subuh atau waktu fajar, yaitu fajar apa? Sotik. Mungkin itu saja. Silakan Pak Ketir. Enggak ada pertanyaan kelihatan. Enggak mau apa? Ini. Yang pertama ya, sholat sunnah qobliyah asar. Itu bisa rawatib, bisa mutlak juga. Gini Pak, nih. Kita awali dulu.
disebut rawatib. Disebut apa? Rawatib, berarti bukan mutlak. Tapi statusnya itu muakkadah atau ghairu muakkadah. Terjadi perdebatan. Kalau dari dua hadis Abdullah ibn Umar enggak masuk. Ummu Habibah enggak masuk juga. Tapi ada hadis Abdullah ibn Umar yang lain, Pak. Rasulullah bersabda, rahimallahu mra'an shalla arba'an qoblal asri. Allah akan merahmati, ini doanya Nabi ya, orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kalau menggunakan hadis ini, Pak, berarti dia disebut ghairu muakkadah karena enggak masuk 10 tadi atau 12. Tapi kalau menggunakan riwayat Imam Nasai masuk. Karena Imam Nasai tidak menyebutkan setelah Isya 2 rakaat. Tapi menyebutkan 2 rakaat sebelum asar. Sehingga ada yang memahami kalau 2 itu muakkad, yang 4 ghairu muakkadah. Ada yang mengatakan mutlak. Mutlak itu umum menggunakan hadis baina kulli adzanaini sholatun. Antara 2 adzan itu ada apa, Pak? Sholat. Sholat mutlak 2 rakaat. Kenapa? Karena hadis Abdullah ibn Umar tadi diperdebatkan oleh para ulama. Coba saya bacakan di Bulughul Maram, Pak. Bagaimana perawinya ya. Di sana dikatakan rawahu Ahmadu, riwayat Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Tirmidzi wa hasanahu, dan Imam Tirmidzi dan menilai hasan, wa Ibnu Huzaimah wa sahahahu, dan diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan beliau menganggap apa? Sahih. Tapi sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Meskipun Ibnu Hajar lebih cenderung menghasankan atau apa, Pak? Mensahihkan. Berarti yang menganggap mutlak hadisnya dinilai apa? Dhaif. Dinilai apa? Dhaif. Karena hadisnya dinilai dhaif, pakai keumuman tadi, Pak. Baina kulli adzanaini apa? Salatun. Antara 2 adzan itu ada salat. Paham atau enggak ini? Paham atau enggak, Pak? Ya. Tapi itu perdebatan, Pak. Ini kan hanya fikih. Kalau jenengan niatnya umum saja boleh. Pokoknya saya misalnya usolli. Ya. Ya bismillah pun enggak ada, Pak. Mau sholat dianjurkan bismillah atau enggak, Pak? Bu. Mau makan? Mau makan bismillah, mau sholat kok enggak bismillah? Pak, Bu. Masalahnya makan itu muamalah duniawiyah, sholat itu ibadah mahdho. Syariat mengajarkan sholat itu dimulai dengan takbir, bukan dengan bismillah. Tapi kalau makan, bismillah. Ketika Nabi mengajarkan makan kepada Abdullah ibn Abbas, apa, Pak? Ya gulamu samillah. Wahai anak kecil, maka kalau mau makan apa ucapkan? Bismillah. Wa kul biyaminik, pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik, kalau makan enggak boleh apa, Pak? Nek bancaan langsung jukuk tengah gitu. Apa, Pak, jeneng ini? Kok muluk tuh, Bu? Oh, nyerogoh, jenengan makan itu yang di depan gitu loh. Jangan langsung ngambil miliknya orang kan gitu, Pak. Kaburi anak iwak pitik kan langsung dijukuk. Itu secara etika baik atau enggak, Pak? Enggak baik. Orang enggak paham agama pun tahu, Pak. Tapi tetap Rasulullah mengajarkan etika yang baik atau adab dalam apa? Makan. Jadi itu ya perbedaan ulama kayak gitu, Pak. Saya bisa, kalau mazhab Hambali yang ghairu muakkadah tadi disebut ghairu rawatib, Pak. Ghairu rawatib tapi muakkadah. Nanti jangan malah bingung ya. Ya sudah mengikuti mazhab Syafi'i, enggak
gak bingung. Itu hanya istilah saja. Hanya apa? Istilah. Ini penting Pak, ini kalau jenengan ngaji tarji, ngaji diwe gak mungkin muncul kesimpulan ini. Karena tarji itu menggunakan bahasa yang umum. Sholat ruwatnya berapa? 24, enggak diperinci dia. Mana yang muakkadah, mana yang ghairu muakkadah. Yang penting ada dalilnya. Kalau tarji kan cuma gitu saja. Sehingga kalau jenengan baca tarji sendiri itu enggak bisa mendalam gitu. Ya di samping memahami tarji yo angel. Yang berikutnya Pak witir, nanti mungkin ada kajian khusus ya. Witir itu yang jelas ganjil gitu. Cumanya kalau orang witir 3 rakaat itu kalau dalam fikih ada 2 cara Pak. Yaitu 2 salam tambah 1, tapi totalnya 3, meskipun dikritik sama Gus Ba. Gus Ba itu sama dengan mengkritik madhabnya sendiri tuh Pak Sudah. Katanya Gus Ba kan, ya Allah saya tak sholat 2 rakaat dulu ya. Ini belum selesai gitu. Nanti tak tambahi 1. Sholat 1 paket kok dicicil kredit sholat kan itu. Tapi sebenarnya boleh Pak. Abdullah ibn Umar itu kadang sholat witirnya 3. Wa yafsilu bainaha atau bainahunna bitaslim. Dipisah dengan apa? Salam. Berarti 2 rakaat terus apa? 1. Makanya kalau orang yang di masyarakat kalau salat witir apa? Shollu sunnatan shollu apa? Rakaata ini minal witri itu apa Pak? Shollu sunnatan shollu sunnatal witri rakaataini ya rahimakumullah, kayak gitu kan? Ya, shollu sunnatal fitri rakaatan itu Pak. Ya itu. Kenapa kok demikian? Karena tadi Pak dicicil dulu. 2 1. Ya itu satu cara. Yang cara yang kedua itu 3 rakaat 1 salam. Tapi wala tusabbihu bisolatil maghribi, enggak boleh diserupakan dengan sholat maghrib. Enggak usah apa tasyahud awal. Nek jenengan tasyahud awal nanti sama dengan sholat maghrib. Itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada sekalian.